Iya, gede banget. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum sempat sapa nih. Udah sempat sih tadi sapa beberapa orang. Sapa kembali ya dengan dua orang narasumber saya, yang baru datang. Ada Mbak Kita Windy sama-sama dan ada narasumber. ngobrol-ngobrol aja nih. Jadi semuanya jadi narasumber. Di sini ada Mbak Windy, ada Mbak Intania, sama ada saya Rika. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang pengalaman kita menyusui. Kebetulan pengalaman aku tuh sudah lama banget. Jadi pengalaman menyusui terakhir sudah 9 tahun yang lalu. Ya, kayaknya yang Sebentar, Grace ini sebentar. yang Ini kenapa kita gimana? membahas menyusui dalam rangka apa ini? Oh iya betul, diingatkan. Jadi kan kita tanggal 1 sampai 7-nya ada pekan menyusui sedunia ya. Ya sebuah momen aja sih untuk mengingat kembali urgensi menyusui, itu aja sih. Dan ini diperingati oleh seluruh dunia ya. Jadi ya barangkali 1 sampai 7 ini mungkin apa namanya provider-provider yang bidang terkait juga akan banyak live dan ngobrol-ngobrol. Jadi untuk semuanya hajar aja, tontonin semuanya, bahas aja semuanya. Oke, hari Mumpung malam lagi ini pekan kita menyusui ya. ya betul. Jadi hari ini santai aja ya. Oh iya, Intan suara aku aman nggak sih? Aman. Di Oh, Intan enggak gimana? maksudnya suaranya sama Winnie kebanting nggak gitu? Enggak. Berimbang nggak? Oke, oke. Selamat datang Oh, ibu-ibu di sini. ya, silahkan. Ini ibu-ibu sudah pada menyusui apa baru mau menyusui nih? Aduh, ada teman-teman aku. Sapain dong namanya satu-satu. Biasanya suka suka usil nih. Ada Kania, tadi siapa? Kata Mega ada ya. Ya, anyway, boleh dong di chat. Ini ibu-ibu sudah pernah punya pengalaman menyusui sebelumnya atau baru mau belajar menyusui? Kasih tahu kita ya. Oke, aku pengen, Halo yuk. nah Gimana? boleh ya, aku mengajukan pertanyaan pertama. Boleh. Jadi pengen ke siapa dulu ya? Ke Intan dulu deh, boleh ya? Ke Intan dulu ya. Kan Oke. Intan grace banget nih pengalaman menyusuinya nih. Paling apa ya? Paling Di baru lah. antara kita ya. Ya, paling ada yang bisa diinget lah tentang pengalaman menyusui. Uh, Boleh di-share nggak sih menurut uh, Intan selama ini, kemarin itu pengalaman terakhir, pengalamannya berhasil apa nggak menyusui? Menurut diri sendiri ya, menurut diri sendiri gimana? Kalau lebih belajar bisa lebih berhasil sih kayaknya. Oh, oke. Jadi bisa dibilang Emang ada berhasil. menyusui yang gagal? Kan itu subjektif menurut diri sendiri. Oke. Cuma abis itu kesananya sih alhamdulillah lancar sampai menyapih selesai sih aman-aman aja. Gitu. Ada ini nggak sih tantangan yang paling dirasain paling ya lumayan berat gitu untuk dilewati? Ya mungkin berat, dibilang berat mungkin buat beberapa orang kayak oh enggak terlalu berat. Tapi yang paling berat selama masa menyusui itu apa? Yang paling berat karena waktu itu kan aku pulang duluan. Terus si Kaisa kan masuk high care. Jadi dari abis lahiran itu nggak roomingin kan, jadi nggak langsung nyusuin gitu. Ya alhamdulillahnya sih waktu itu ASI aku langsung keluar gitu. Jadi kayak di pumping pun juga udah langsung dapatnya lumayan gitu. Jadi mungkin ke high care gitu disuapin sama susternya pakai sendok sih bisa gitu. Cuma dan ya alhamdulillahnya juga waktu itu di rumah sakitnya ngebolehin buat kapanpun datang nyusuin di samping inkubator gitu. Ini kan ya karena beberapa jam gitu kan cuma menyusui yang langsung direct breastfeeding dari awal lahir, akhirnya ya pas pulang butuh penyesuaian lagi. Nah di situ tuh pas pulang yang lumayan challenging gitu, kayak pelekatannya ternyata belum benar pas pulang, terus lecet-lecet gitu sampai kayak kalau mau nyusuin tuh kesakitan banget yang sampai nangis-nangis gitu. Kayak itu kayaknya banyak yang ngalamin apa nyusuin sampai nangis-nangis gitu. Nah tapi dari situ pun kayaknya sedikit ngelit buat ke baby blues gitu, kayak udah aman belum Nah, mulai ya. udah mudah-mudahan. Nah jadinya nah karena si pengalaman nyusuin yang di awal-awal tuh kayak kerasanya berat banget, kayaknya itu yang ngelit buat sedikit ke baby blues gitu di awal-awal.
gitu yang sempat nangis-nangis kayak nggak tahu kenapa tapi ya udah nangis aja gitu kan. Nah tapi ya alhamdulillahnya ya support dari lingkungan gitu terutama dari suami ngebantuin di masa-masa awal menyusui gitu. Akhirnya ya perlekatannya udah benar, ya udah next kesananya udah lebih lancar gitu. Apalagi kayak pola tidurnya juga alhamdulillah kalau mal cuma seminggu di awal yang begadangnya gitu loh, habis itu udah sesuai sama jam tidur aku juga gitu. Jadi ya di awal-awal itu sih mungkin karena dianya juga baru belajar pas baru pulang, ya akunya juga baru belajar pertama kali gitu kan, ya penyesuaian di awal-awal itu gitu sih paling. Oke. Ini mau cerita nih kepada para penonton sih. Jadi menurut saya Intan ini termasuk ibu yang sangat rajin belajar. Jadi semua hal karena berangkat dari ibu yang Intan sering ceritakan bahwa ibu baru yang masih belum banyak teman. Jadi hikmahnya adalah jadi sering belajarnya jadi lebih kenceng kali ya daripada orang-orang yang mungkin punya teman-teman sepantaran gitu kali ya. Mungkin habis itu Iya. daripada clueless banget jadi kayak Mm-mm. ya berdayakan diri. Iya ya, jadi alhamdulillah ya itu sih maksud aku itu hal yang mungkin perlu dicontoh oleh para ibu-ibu baru di luar sana. Jadi emang kalau tantangan menyusui itu sebetulnya tipikal ya, tipikal sehingga rugi banget kalau kita nggak cari tahu, sehingga kita nanti ketika mengalami challenge-challenge tersebut tuh jadi bingung sendiri. Padahal sebetulnya yang tipikal itu bisa dipelajari, ya contohnya di kelas-kelas yang di-provide sama Cerita Lahir, ada kelas breastfeeding ya. Mungkin bisa intip-intip ke website tentang jadwal kelas breastfeeding. Oke. Oh aku mau ini Winnie sih dong kayak gimana? Oh gimana gimana tambah-tambah gimana? Kenapa? Gimana? nambah nambah bahkan kayak omongan di keluarga tuh jadi kadang mengafirmasi yang sebenarnya halnya tuh bisa juga baik gitu karena kayak misalnya nih pas nyusu lecet gitu yang sampai kayak kebelah gitu. Jadi beberapa keluarga aku bilang ya, emang nyusuin tuh kayak gitu itu wajar kok gitu. Jadinya kan kalau misalnya emang aku nggak mau belajar dan merasa itu bukan hal sesuatu yang sebenarnya bisa diperbaiki ya bakal melalui masa itu jauh lebih lama gitu berdarah-darahnya gitu kayak pas nyusuin padahal kan itu sebenarnya awalnya dari kita nggak tahu gimana sih pelekatan yang benar gitu kan jadi ya belum tentu juga orang yang punya pengalaman nyusuin lebih dulu gitu itu tuh valid gitu sih informasinya. Jadi tetap harus nyari informasi yang benar dari sumber yang terpercaya gitu, baik dari dokter, dari konselor laktasi gitu, dari ya cari sumber yang benar aja gitu, nggak cuma based on pengalaman karena dia udah duluan ngalamin itu. Itu sih. Ya, oke, menarik noted ya pengalaman-pengalaman itu. Maksudnya kebetulan juga mendapatkan lingkungan yang suportif, tapi kalaupun memang ada kata-kata apapun kita mesti harus konfirmasi lagi sama tenaga Filter. medis. Ya, jadi filter. Windy gimana pengalamannya? Rika agak muter-muter. Aduh. Kalau Ya. aku, ini ibu-ibu penting banget mengambil pelajaran dari pengalamanku ya. Walaupun kata Rika bahwa menyusui itu masalahnya tuh tipikal ya, trouble-trouble yang dialami itu rata-rata sama, mirip-mirip. Tapi pada dasarnya setiap individu perempuan itu punya challenge yang berbeda. Misalnya support systemnya seperti apa, terus latar belakang edukasi dia tentang menyusui seperti apa. Nah, kalau Intan tuh kan belajar banget ya, sedangkan aku tuh orang tawakal banget, ya kan? Kalian berdua tahu aku tuh tawakal banget, pokoknya aku yakin lah bisa gitu kan, tapi tawakal tuh kan nggak bisa tahu tanpa ilmu. Ya, aku meyakini bahwa setiap perempuan tuh mampu gitu, fitrahnya adalah melahirkan menyusui. Tapi sebelum nyampe ke menyusui nih, ya kan, karena trouble-nya tuh bukan cuma di menyusui aja. Kenapa seorang perempuan bisa lancar menyusui, maksudnya masalahnya lebih sedikit ya, bukan tanpa masalah sih, pasti ada tantangannya ada, tapi mungkin lebih sedikit dan lebih nyaman gitu. Itu sebenarnya persiapan dari kehamilannya, bukan hanya pada saat menyusui doang gitu. Pas bayi udah megang bayi, terus kita belajar latch on dan lain-lain. Jauh sebelum itu karena aku mengalami yang namanya seorang perempuan itu bisa punya payudara yang aktif untuk menyusui adalah dari nutrisi dari kehamilannya dan nutrisi dari sebelum kehamilannya. Jadi sebagaimana dia itu
tubuhnya itu punya cadangan yang baik atau enggak, ya kan? Nah kalau yang aku pikir aku tuh pasti bisalah menyusui semua perempuan, semua mamalia itu pasti menyusui dengan sendirinya gitu. Ternyata insting itu tidak tiba-tiba muncul, apalagi kalau kita punya intervensi di saat persalinannya. Jadi aku kan udah cerita berkali-kali nih, nggak tahu teman-teman teman-teman di sini udah pernah dengar apa belum, bahwa aku tuh kan sesar ya, tanpa ada Belum indikasi dong. dan ya belum, maka diceritain ulang nih harusnya supaya dapat alurnya gitu kan. Jadi aku sesar itu tanpa indikasi medis yang berarti gitu ya, karena udah waktunya, udah lahirin aja. Itu karena tawakalnya juga nggak punya ilmu. Jadi udah lahirin aja gitu kan, tanpa sadar bahwa ada resiko yang rantaian resiko setelahnya, yaitu proses penyusuan itu tidak lancar akibat hormon itu nggak ready. Hormon tubuh aku tuh dari perempuan tuh belum bertransformasi menjadi seorang ibu karena tidak melewati fase-fase persalinannya, ya bukaannya, ya pecah ketubannya, ya apa ya, semua hormon itu not ready. Jadi pada saat bayi lahir, tubuh aku tuh kayak, aduh ngapain ya gitu. Karena kan kalau teman-teman belajar namanya fase-fase persalinan ya, itu banyak sekali uh, kerja dari hormon tubuh yang mentransformasi tubuh kalian tuh untuk siap menyusui gitu pasca melahirkan. Makanya jangan di skip tuh, fase-fase itu jangan di skip. Sedangkan aku tuh totally nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi aku udah jump to conclusion aja sebelum melewati step by stepnya. Akhirnya pas lahir, ya udah ini kayak diapain ya gitu. Sampai 3 bulan itu baru bisa berhasil menyusui. Jadi aku relaksasi selama 3 bulan. Kebayang nggak sih kalau ibu-ibu tuh, ya mungkin nggak ngebayangin ya, tadi kan masalah setiap ibu tuh berbeda-beda, tantangannya beda-beda. Kalau Intan mungkin dari awal dia udah keluar air asinya gitu ya, dan berusaha latch on. Kalau aku tuh berusaha mengeluarkan asi selama 3 bulan gitu. Itu eh, manajemen waktu sangat penting di sini, dan support system sangat penting karena kan kita harus ngurusin makan kita harus ngurusin ini jadi ngomongin postpartum life ya, karena postpartum life, manajemen postpartum life itu juga penting, kenyamanannya agar bisa kita tuh terdukung untuk bisa nyaman menyusui juga. Nggak cuma sekedar ilmu menyusui aja, jadi it's whole package gitu. Kita nggak bisa cuma sekedar, oh ini latch on tuh begini, posisi menyusui tuh begini, itu ada informasinya di mana-mana. Tapi persiapan dari sebelumnya itu loh, yang udah harus siap gitu, nggak cuma belajar menyusuinya aja. Yes, menyusui itu penting banget. Tapi untuk kita bisa siap menyusui adalah ada stepping stone sebelumnya yang perlu kita lewati. Itu menurut aku ya, challenge yang paling besar adalah relaksasi dan support dari keluarga ya, edukasi untuk keluarga. Kita nggak bisa cuma mengedukasi ibu dan ayahnya aja sekarang, karena siapapun yang menjaga di rumah, yang nungguin bayinya itu, yang nemenin kita nih, itu juga perlu paham bagaimana mendukung seorang ibu untuk menyusui. Ya sekedar komen-komen perhatian banget gitu kan, ini kayaknya payudaranya kosong deh, kayaknya bayinya nggak kenyang-kenyang deh gitu ya. Kayak gitu-gitu, ibu baru ini kan hormonnya masih fluktuatif, cenderung mudah baper, lelah, sleepless night, segala macam. Jadi cepet banget gitu, apalagi berurusan dengan bayinya sendiri, kayak wah kamu tuh kayak ibu yang nggak berguna banget sih, yang nggak bisa menyusui bayi. Itu yang dirasa seorang ibu, padahal mungkin orang nggak ngomong kayak gitu. Wah, bentar. Ini Kira-kira gitu. begitu melahirkan asinya nggak keluar selama 3 bulan atau gimana? Gimana emang nggak Iya, keluar jadi atau gimana? nggak keluar, nggak kenceng aja, nggak kenceng, sampai dipijit pun juga. Ya tahu ya, kalau ibu-ibu pernah pijat asi, pijat laktasi itu apa ya namanya, rasanya luar biasa lah. Pokoknya bayangin ini aja deh, kalau misalkan lagi pijat laktasi, I know itu sebuah challenge seorang ibu ya. Bayangin aja sumur zam-zam deh lagi mencuat-cuat gitu, lagi biur gitu ketika dipijat. Nggak usah pikirin rasanya, pikirin aja, oh ini sumur zam-zam sedang melimpah luah nih, banjir bandang nih gitu. Karena Rika pernah nggak sih pijat laktasi? Belum, nggak. Belum ya, oke. Mudah-mudahan nggak usah ya, mudah-mudahan semuanya lancar aja gitu. Nah itu dilakukan berkali-kali dan lumayan stressful. Karena stressfulnya kenapa? Karena kita nggak expect ini akan terjadi. Kita nggak pernah, yang namanya kita nggak melakukan menyusui pertama kali mungkin ya, atau
eh, ibaratnya gini deh, kita tidak melakukan pekerjaan itu in daily life sebelumnya, ya kan? Jadi untuk cope up dengan manajemennya itu nggak mudah. Terus kejar-kejar setoran, kapan kita tahu bayi lapar ini cukup atau enggak? Itu tuh kita dikasih 40 hari waktu untuk bisa mengenal nih. Karena nggak bisa copy paste antara kita, ibu lain, bayi kita, dan bayi lain. Semua tuh berbeda. Kita nggak bisa dengar kata tetangga doang mentah-mentah atau dengar kata uh, ibu RT mentah-mentah. Nggak bisa. Kita harus benar-benar punya ilmu basic, lalu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Itu lebih nyaman mungkin ya. Nggak bisa nggak bisa kata-kata orang kalau namanya menyusui. Kata orang tuh kalau payudaranya nggak kenceng berarti kamu begini. Kata orang tuh kalau kamu posisinya begini berarti bayinya tuh kembung. Iya sih ada ilmu dasarnya. That's why ikuti ilmu dasar tapi don't stress yourself karena kamu tidak memenuhi standar itu. Karena ada bayi dengan anatomi mulut begini, ibu dengan anatomi payudara begini, terus di match itu tidak sama dengan ibu-ibu lain gitu. It's very different. Gak bisa copy paste. Itu Masya sih Allah. menurutku. Aduh, ini ya kayaknya challenge-nya lumayan ya. Oh iya, ini kita mau say hi dulu nih sama yang tadi banyak yang menyapa kita. Ada yang bilang kangen, ada yang lagi Fadia nih ada di sini. Apa katanya Ada yang kangen nyimaknya ya? sambil nyusuin. Apa ini Aida? Halo Aida, like komen apa tuh? Rasanya Kok aku belum sengkring-sengkring lihat? dengan pemahaman. Ya, inilah pengalamannya siapa ini super sengkring-sengkring. Dan berbagai macam tadi komentar yang lainnya yang mengalami sama seperti yang Windy alami gitu. Terus si proses relaksasi itu dilakukannya dengan cara apa? Oh ya itu juga kayak agak kayak orang gila ya. Like kayak Mama Tarzan yang stay di kamar sepanjang hari menyusui, latch on sama bayi. Ya itu lagi tadi karena tanpa ilmu dan tanpa support. Jadi as a new mom kita tahu semua ibu tuh berusaha yang terbaik untuk bayinya gitu kan. And it's stressful untuk menjalani sendiri gitu. Jadi kalian please reach out ya kalau butuh bantuan tuh please reach out, tanya kanan kiri yang memang trusted untuk menjadi seseorang yang bisa disenderin gitu, menjadi bahu senderan. Jangan yang cuma sekedar iya harusnya kamu tuh begini loh, harusnya kamu begitu loh gitu kan. Jangan yang kayak gitu. Please find the best mentor menurut kalian. Ya menurut kalian find the best mentor karena jalanin sendiri tuh serba bingung. Kayak kamu jalan di antah berantah, nggak punya map, nggak punya bekal, nggak punya partner jalan gitu, bingung mau kemana. Gitu. Tapi kalau kita udah punya mapnya nih, acuan, kita udah punya partner yang bisa jalan bareng, at least kita tuh nggak capek sendirian. Aku nggak bilang bahwa menyusui itu nggak capek, it's tiring tapi it's worth the journey. It's Ya. worth the journey. Beneran nggak ada yang bisa menggantikan momen itu. So fight for it. Ya. Fight for it dan ini tantangannya akan lebih berat lagi zaman sekarang karena kita mengalaminya semuanya sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi aja sudah begitu challenging dan sekarang PR-nya ibu mungkin tambah. Tapi lagi-lagi karena ini fight worth untuk dilakukan. Jadi ya jalani aja sih perjuangan-perjuangan tadi. Intan, gimana ini? Keluar masuk. Gimana, denger gak? Iya nih, kayaknya sinyalnya Halo, muter-muter lagi. bukan di rumah biasa aku lah. Halo Mbak Kimi Aku lagi di Macasin. ruangan bukan biasa aku lah. Yang beda, oke. Kayaknya internetnya agak. Oke, iya, putus-putus terus, suaranya juga putus-putus. Ini ada siapa Ini aku lagi jawab sih? pertanyaannya Aida ya. Oh, ada pertanyaan ya? Oke, gimana? Mbak Win, boleh cerita dong gimana saat Mbak Win ngerasa depres waktu itu, terus apa aja yang udah dikerjakan? Kalau waktu itu nggak sadar, pokoknya nggak sadar bahwa Anda tuh depresi atau stres tuh nggak sadar. Just seseorang yang berusaha bertahan hidup aja deh. Itu survival mode banget, nggak sadar. Sadarnya itu setelah, kadang tuh kita tuh perlu orang lain untuk bisa ngelihat bahwa, kamu tuh nggak baik-baik aja loh gitu. Dan untuk bisa menerima bahwa orang komen aku nggak baik-baik aja tuh perlu hati yang besar gitu kan. Ya lama bisa menerima bahwa kan seorang ibu tuh bukan pride ya, tapi apa sih kayak
apa ya namanya, kayak ibu kucing gitu. Dia very defensif kali katanya. eh Seorang ibu tuh defensif gitu. Dia ngerasa enggak, I'm doing my best for my baby gitu. Tapi kamu tuh nggak baik-baik aja sebenarnya. Tapi si perempuan ini nih yang defensif nggak bisa menerima saran orang lain karena ketidaksadarannya. Dia meyakini bahwa dia tuh sedang menjalani prosesnya, dia sedang fight for the journey gitu. Sedangkan orang lain yang mau kasih komen pun mau ngingetin sebenarnya baik niatnya ya, kamu tuh nggak baik-baik aja loh, kamu butuh bantuan loh. But itu ya, tricky ketika ya, orang tidak tricky ya. menyampaikan, ketika orang, kita perlu communication skill sih, yang kita bisa menyampaikan dengan cara yang sangat halus sehingga orang tuh bisa menerima. Nah itu tadi, Anda perlu punya partner yang trusted, yang kamu tuh menerima kalau dia kasih komen apapun gitu. Gini, ini juga mungkin isu di bidang lain, tapi kalau di menyusui itu kan menantang. Dan kadang-kadang tantangannya adalah ibu tuh perlu itu tadi cermin untuk betul-betul bisa melihat hambatan yang sekarang ini dialami itu tuh betul-betul batasan kita banget, atau kita masih ada ruang untuk fight gitu loh. Karena mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak, aduh kita udah melakukan yang terbaik, padahal sebetulnya belum gitu. Ya itu sebetulnya kalau kita udah sampai pada limit, misalnya nih ada kondisi ibu di mana anaknya udah menyusui baik-baik semuanya, tapi ada titik gagal tumbuh. Yang gagal tumbuh ya betul-betul kriterianya udah betul-betul kelihatan banget. Ya itu bisa jadi adalah salah satu titik di mana dia harus menerima bahwa oke, dia emang harus dibantu instead of dia menuruti egonya untuk oke, aku harus S2, S3 dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain, bener nggak sih kamu sudah melakukan yang terbaik gitu? Kan sebetulnya halal aja, nggak berdosa kalau di Quran juga disebutkan kan, tidak apa-apa ketika orang tua, ayah dan ibunya memutuskan untuk tidak, apa sih kata-katanya gimana sih, pokoknya atas kesepakatan bersama nggak apa-apa. Maksudnya itu bukan hal yang berdosa dan haram gitu. Tapi di satu sisi perintahnya menunjukkan bahwa ini suggestion-nya sangat kuat, strongly gitu. Suggest gitu. Iya, strongly suggest gitu. Jadi ya inilah mencari timbangannya. Aku mau nanya ke Intan, tapi Intannya masih muter-muter nih. Intan, dengar? Koneksinya lagi jelek tadi dia bilang. Keluar lagi. Aduh. Gimana dong? Rika aja dulu cerita, Rika. Kalau challenge anak pertama, kedua bedanya apa? Bisa dibilang hampir sama, cuma bedanya yang kedua itu kayak aku nggak tahu kenapa ya, belum pernah betul-betul menginvestigasi, tapi aslinya lebih sedikit. Cuma alhamdulillah cukup-cukup aja. Nah yang satu gini loh, ya kalau pengalaman aku sebetulnya tidak seberat ini ya, karena persalinannya emang tidak operasi, dan memang persalinan yang pervaginam itu potensi untuk melancarkan menyusuinya lebih besar daripada yang operasi sesar gitu kan. Ya udah alhamdulillah bisa 2 tahun lebih gitu ya selesai. Cuma ternyata setelah ketemu dengan konselor menyusui dan ngobrol-ngobrol tentang teknik pelekatan dan lain-lain segala macam, ternyata banyak hal yang salah. Tapi gini loh, bukan berarti apa ya, yang kemarin tuh emang udah aku anggap oke, sudah berhasil. Tapi gini loh, andaikan tahu ilmu-ilmu menyusui tentang pelekatan, harusnya tekniknya gini-gini, maka mungkin penderitaan yang aku alami pada saat menyusui itu tidak segitunya. Karena dulu kan yang ngalamin lecet iya, ngalamin bengkak iya, hal-hal yang seperti itu dialami, yang ternyata contohnya gini nih, begitu ngobrol sama konselor, baru tahu bahwa ternyata kita tuh kalau menyusui itu lebih baik dihabiskan di satu sisi, walaupun nggak sampai kosong banget ya, tapi cenderung dihabiskan dulu di satu sisi sebelum pindah ke sisi yang lain. Waktu itu kan oke, ayo udah pindah kanan kiri biar imbang aja. Biar imbang, nggak gede sebelah gitu kan. Tapi ternyata akhirnya tidak dapat si hind milk-nya gitu kan. Dan memang waktu itu mengalami challenge tuh kayak mungkin sempat bayi sering nangis gitu, dan apa ya, berat badan yang mungkin ngepas banget gitu juga ngalamin. Ya pokoknya kurang lebih sebetulnya ya udah selesai, tapi tantangannya cukup
tipikal sih ya, tapi lumayan ya nangis-nangis, yang digigit segala macam gitu. Terus apalagi ya, satu hal yang menurut aku mungkin cukup membantu adalah dulu memang dunia sosmed nggak kayak sekarang ya. Ini loh, setelah aku menyusui 2 anak ini, barulah di sosmed itu mulai ada semacam campaign untuk seperti love yourself, which is good, love yourself gitu. Tapi gini loh, dulu tuh kan ada Moms War, ingat nggak sih? Moms War tuh yang antara pro-ASI dan pro-ASI dan yang susu formula, dan yang pro-ASI itu emang agak-agak mungkin agak-agak kasar ya, yang menyebutkan bahwa oh anak sapi gitu loh. Itu kan agak-agak menyakiti hati memang kan. Akhirnya kita kutub kan dan berperang gitulah. Nah, aku tuh menyusunya sebelum masa-masa itu. Setelah masa itu muncullah gerakan-gerakan untuk campaign untuk ya love yourself, kamu deserve kehidupan yang nyaman sehingga nanti bisa mengasuh dengan nyaman. Jadi ya sudah, itu hakmu untuk memilih apa, ini hakmu untuk milih apa gitu kan. Jadi struggle pemikirannya tuh jauh lebih challenging. Nah, waktu zaman sulung aku dulu, bahkan yang bungsu belum ada. Jadi ya ada lah, maksudnya ibu yang edukasinya kurang apa. Aku juga ternyata edukasi tidak gitu keren-keren banget. Tapi satu hal yang tertanam di aku yang mungkin memang berasal dari rekaman-rekaman bawah sadar juga, bahwa menyusui itu bukan pilihan. Menyusui itu, ntar dulu, ini ada yang mau di-invite lagi. Bismillah. Menyusui itu satu-satunya pilihan gitu loh, nggak ada pilihan lain. Jadi emang nggak kepikiran sama sekali untuk menyerah. Jadi walaupun, aduh ini kok begini kok begitu, tapi kayak ya udah emang gini, gimana lagi, emang nggak ada. Terus mau gimana gitu loh. Jadi aku kayak nggak ngerasa ada jalan keluar. Jadi aku harus ya udah hadapin aja ini semuanya, dihadapin aja. Gitu. Menyusui itu tabungan investasi ya, yang you wouldn't want to miss. Selain wouldn't want to miss, selain wouldn't want to miss, aku itu dia, karena mungkin si subconscious memory-nya itu membuat aku ngerasa kayak ini susah banget, tapi aku nggak ngeliat kayak ada jalan keluar. Mungkin ada orang lain bilang, oh nanti aja dibantu. Aku nggak ngeliat itu gitu. Kecuali pada saat sudah MPASI, aku kerja kan. Waktu itu karena kerja mulai muncul kekhawatiran dan mikirnya gini, oh udah MPASI artinya udah bisa didampingi yang lain. Akhirnya aku nyetok tuh susu bubuk, nyetok doang. Nyetoknya tuh kayak takut nanti nggak bisa, karena kan dia demand-nya udah mulai tinggi kan gitu. Jadi tapi akhirnya alhamdulillah nggak kepake. Yang belakangan pun aku ketahui bahwa sebetulnya menyimpan kotak susu formula untuk jaga-jaga itu berbahaya untuk pikiran kita. Betul. Walaupun niatnya cuma untuk jaga-jaga, kita niat nih, aku harus bisa menyusui, tapi ini dijaga-jaga aja lah, namanya juga kita spare buat jaga-jaga, tapi itu ternyata bahaya gitu buat pikiran bawah sadar kita, karena produksi ASI kita tuh kan betul-betul brain work ya, hormon ya betul-betul mindset work banget gitu. Ini gimana Intan, sudah terkontrol? Wah, ini aku udah jelas belum suaranya? Jelas, alhamdulillah. Ya gitu. Terus aku lanjutin sedikit ya, boleh ya? Boleh. Oh yang menarik ini sebetulnya, ini sudah di luar yang tadi ya. Ini di luar yang tadi. Oh ya, itu ada pertanyaan, nanti dikip ya, diinget. Aku kan di usia bayi sulung itu 5 bulan, aku udah bekerja. Malah justru ngelamar kerja. Karena waktu itu emang orang kantoran banget gitu loh, mindsetnya mindset kantoran banget gitu. Nggak ada yang salah juga, tapi ya itu transformasi hidup saya ya gitu. Tapi waktu itu emang betul-betul ya udah, kalau jadi perempuan udah lulus kampus tuh harus kerja di kantor gitulah. Jadi langsung ngelamar kerja, dan waktu itu alhamdulillahnya juga dipermudah. Jadi si kantor itu tuh jaraknya mungkin kalau jalan kaki tuh 45 menit. Kemudian di kantornya itu home base, kantor peneliti gitu. Dan bosnya cewek. Jadi dia ngerti banget gitu urusan ibu-ibu gitu.
Jadi di kantor juga aku mendapatkan kesempatan yang sangat mudah untuk pumping, walaupun dominasi orang-orang di situ cowok-cowok semua. Tapi, ada konselor laktasi hadir. Kayaknya kita undang aja, gimana nih? Comot aja. Kak Cahya, mau gabung nggak? Langsung ditodong. Ya, jadi sambil Mbak Cahya kalau misalnya mau gabung boleh, sambil aku terus cerita. Jadi dulu tuh karena urusan hidup juga belum seberat sekarang, dan dulu selain idealisme menyusui, aku juga sangat-sangat concern terhadap isu lingkungan kan. Dan waktu itu lagi ngetren-ngetrennya bike to work. Jadi tuh aku tuh kerja bike to work walaupun selang-seling sepedaan ke kantor, bawa kotak susu, kotak kayak tukang susu itu loh, tapi yang kain ya, ditaruh di boncengan. Jadi aku naik sepeda bawa kotak susu gitu. Jadi ya itu memorable sih ya, memorable dan sangat ketika mengingat itu yang ya ampun aku berjuang segitunya ya, aku jadi ngerasa kayak Satisfied ya. satisfied gitu. Oke, Ya, aku ya. capeknya setengah mati ngerjain semua itu, tapi ketika semua itu lewat yang kayak ya Allah, I did my best dan aku puas gitu loh. Walaupun dengan segala macam tantangannya, dan rasa puas itu berharga banget buat seorang ibu. Kepercayaan Itu diri untuk membuat ibu mengasuh ke depan. berdaya ya. Membuat Iya, seorang ibu ya, merasa berdaya. ya, terlepas dari segala macam tantangan ya gitu. Intan, oh ada yang minta Iya. di save, baiklah. Jadi penonton aja ya, penonton kecewa. Tadi ada pertanyaan gimana? Intan, kita jawab pertanyaan sambil Intan nanti nyautin ya. Keluar masuk, ada pertanyaan yang mana ya? Di aku cuma ada satu Ini soalnya. nih, Ini mulai dari Rika usia baca. berapa Bumil pijat payudara agar lancar menyusui? Nah, ini masalahnya, ini harusnya enaknya dijawab sama konselor nih, Mbak Cahya. Tapi kalau misalnya Intan sebagai yang pengalamannya masih fresh, bolehlah jawab gimana. Kalau menurut aku tuh sebenarnya bukan masalah dari umur berapa mesti dipijat payudaranya, tapi pada saat proses menyusuinya, supply sama demand-nya kayak gimana gitu. Karena kan sebenarnya ASI kita diproduksi kalau misalnya demand-nya emang banyak kan. Jadi ya gimana caranya supaya bayinya tuh nyusu terus gitu sehingga supply-nya juga banyak. Nah, si pijat ini bisa jadi salah satu untuk kayak lebih supporting aja gitu loh, tapi bukan sesuatu yang esensial yang emang harus dipijat dari sebelum persalinan gitu. Tapi kalau misalnya kan ada tuh kalau pas udah hamil akhir-akhir, udah kerasa kayak payudaranya nggak enak, udah kayak kesenggol juga udah sakit gitu. Nah kemarin aku nanya sama konselor, kayak nggak apa-apa kalau misalnya mau dipijat di 37 ke atas, karena kan pada saat dipijat payudara tuh bisa merangsang kontraksi kan. Jadi kalau misalnya di bawah 37, khawatirnya kontraksi ini. Kalau udah di atas 37 mau pijat nggak apa-apa. Tapi bukan berarti harus banget dipijat gitu. Kayak sebenarnya pas lagi kita mau nyusuin gitu, sebelum nyusuin terus dipijat-pijat gitu, pijat manual ya dari arah ketiak ke arah puting gitu kan, itu juga bisa gitu. Nggak harus kayak manggil home care buat ke rumah buat mijet, nggak perlu, kecuali memang ada case-case tertentu yang membutuhkan treatment terkhusus gitu buat payudaranya. Kalau menurut aku sih Kayak gitu, aku karena gitu ya. pas aku pun yang Kaisa aku nggak pijat sama sekali selama proses menyusui 2 tahun penuh itu. Gitu. Ini juga Rika juga termasuk yang enggak ya? gini, waktu zaman dulu itu anjurannya tuh ternyata berbeda sama sekarang. Kalau dulu itu emang disarankan kayaknya juga dari ini juga dari bidan-bidan gitu deh. Disarankan untuk mulai memijat gitu. Tapi ternyata sekarang beda lagi ininya, apa arahannya gitu. Jadi tapi reasonable sih ya. Maksudnya emang ternyata nggak perlu, gimana? Nggak harus tergantung pijat apa. Pas hamil pijat oksitosin aja buat merangsang kontraksi. Nah, itu katanya Mbak Cahya begitu. Ya, tadi Aku siapa yang nanya ya? tambahin dikit buat Mbak Eka Novi 21. Dengan tujuan lancar menyusui itu sebenarnya bukan cuma soal dari pijatan aja. Jadi banyak faktor, misalnya dari nutrisinya ibu, dari emosionalnya ibu, ya, dari support system tadi ya, terus dari manajemen yang paling
bisa kita kendalikan tuh adalah nutrisi dan manajemen kita ya. Manajemen, karena yang namanya nanti postpartum life itu kita belum bisa cope up dengan jam tidur kita dan jam tidur bayi. Terus kita masih perlu membaca nih, kapan bayi lapar, kapan bayi kenyang, dia kencing, dia BAB, terus dia mesti main dan segala macam. Manajemen is the key banget. Jadi kalau ibu-ibu mendengarkan cerita menyusui ibu-ibu lain, yang diambil hikmahnya bagaimana mereka manage, bukan bagaimana masalahnya dan jadi serem sendiri. How do they manage? Itu diambil hikmahnya. Ya, lalu kita tuh menyesuaikan, tentunya ya kita nggak copy paste manajemen orang lain ya, menyesuaikan dengan situasi diri kita sendiri. Misalnya nih, ada yang ibu kayak aku dulu sendiri ya, new mom tuh sendirian banget gitu. Datang tamu-tamu tuh kayak cuma seliweran, nganterin makanan, bersihin rumah, udah gitu. Tapi for the whole time itu aku benar-benar sendiri, harus manage cuci popok yang nonstop. Aku karena pakai idealis banget popok kain gitu ya. Popok kain tuh aku punya 7 lusin. Itu saking udah nggak bisa nyuci, aku punya mesin cuci yang aku manage ya. Ini salah satu contoh manajemen yang bisa membantu gitu. 1 ember untuk popok BAB, 1 ember untuk popok pipis. Jadi kalau udah jamnya anak tidur, aku akan tuang itu ke kamar mandi, aku semprot pakai sprayer yang kencang sampai bersih, baru aku masukin mesin cuci. Itu salah satu manajemen yang membantu banget gitu, karena kalau nanti tergantung ya kalian mau pakai popok apa gitu. Ya aku nyaranin pakai popok kain sih, karena benefitnya banyak banget, selain nggak cuman untuk alam ya, tapi bayi-bayi kalian tuh akan bisa dengan mudah mengenali basah dan kering, dan itu tuh the first toilet training. Effort banget, tapi it's worth it, karena aku mengalami anakku tuh gampang banget toilet trainingnya, dan nggak pakai ngompol-ngompol malam tuh nggak ada. Benar-benar nggak ada drama ngompol malam, karena it's very easy gitu. Tapi 3 bulan pertama the struggle is real. Kalau kita bisa manage, apalagi kalau punya support system, enaknya tuh udah dibagi tugasnya gitu ya. Jadi kita tuh pada hari H nggak mikirin siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu ya. Nah pikiran itu aja tuh udah bikin kita stres kan gitu kan. Mohon maaf back soundnya ya. Lagi ada kucing. Insya Allah popok kain, yes, Mbak Tri Adia. Popok kain ya. Popok kain. Popok kain ya, kita tim popok kain nih. Gimana itu tadi? ibu-ibu, faktor faktor kelancaran menyusui tidak hanya dari pijatan aja gitu. Makanya belajar nih komplit kelas. Jadi kita tuh bisa tahu, oh aku tuh kurang di sini nih, aku perlu siapin yang bagian ini nih gitu. Faktor ini aku kurang nih, aku perlu siapin dari sekarang supaya kayak kita kawinan gitu loh. Kok sanggul aku nggak ada gitu di hari kah? Nggak mungkin kan? Semuanya sudah disiapin dari awal. Itu dia Cahaya datang. Alhamdulillah. Asik. Gimana? Dong. Ya, thank you. Awalnya cuma nonton doang, tapi kok pengen nambahin ya. Ayo silakan. Perlu. Iya, jadi tuh mau nambahin yang tadi pijat. Mungkin maksudnya kalau kenalan dulu bentar, ini siapa? Oh iya. Walaupun terkenal sih ya, tapi cerita lagi. Siapa tahu. Halo, Mama Kreatif, Mbak Windy. Mbak Rika, Mbak Intan. Aku baru pertama nih ngomong sama Mbak Intan ya. Ketemu sama Mbak Intan ya. Lanjut. Oke. Suaraku jelas ya? Ya, halo semuanya. Aku Cahya. Kalau dikenal sama Mbak Rika dan Mbak Windy itu Cahya. Ada nama aliasnya ya sekarang. Iya. Kita bertiga bareng ya waktu itu ngambil apa sih Amanibird ya. Amanibird. Ya Allah sampai berdarah-darah kita ujian. Oke, ya tadi tuh ngobrolin tentang pijat payudara waktu lagi hamil. Sebenarnya tuh kalau lagi hamil fokus aja ke persiapan persalinan ya, ke kehamilan yang sehat. Terus juga edukasi aja, mungkin bisa asosiasi, bisa membayangkan kalau misalnya seandainya bayinya udah ada, gimana cara gendongnya, gimana cara menyusuinya, itu aja sih. Tapi kalau misalnya untuk pijat, sebaiknya nanti kalau misalnya bayinya udah ada, merasa asinya kurang, silahkan pijat, nggak apa-apa, tapi pijatnya pijat laktasi. Kalau misalnya mau pijat aja, oksitosin aja yang bagian punggung. Kalau mau pijat
pas lagi hamil namanya pijat ibu hamil. Jadi sebaiknya dilakukan oleh terapis. Sebenarnya itu sih, ASI itu akan keluar aja sendirinya kalau bayinya menghisap. Jadi tunggu aja bayinya lahir ya, nggak usah pening-pening, mikirin kira-kira ASIku keluar apa nggak keluar, tenang aja. Iya, keluar. Gitu ya, Keluar, tenang aja. Itu penting banget ya. penting banget. Yang penting happy aja ya kan, hamilnya itu penting loh. Apalagi di zaman sekarang, ikut-ikut kelas kehamilan, terus juga baca-baca buku yang positif-positif, nggak usah misalnya baca testimoni artikel yang kayaknya bikin trauma, aduh nggak usah. Dipilih-pilih ya. Apalagi lihat Dipilih-pilih. kulkas ASI orang ya. Aduh, jangan. Kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya ASI buat menuhin kulkas tuh, kalau bayinya gimana ya gitu, harus dipikir-pikir. Kita aja Kira-kira makannya nggak sekulkas. bingung loh itu ngabisinnya gimana. Kita ngisi kulkas penuh, terus udah gitu ngeliat, ya ampun, ini kok ASINya tuh nggak habis-habis ya nggak sih? Itu stres juga. Mm-mm. Iya, benar-benar. Belum lagi manajemen nyimpennya ya, itu juga perlu Iya, serius. udah gitu udah merasa ya ini gimana ya tempatnya ya, yang itu aja belum keluar, haha. Nama Mau bikin keluar aja sayang juga kan, mau keluar, aduh, ini udah penuh nih, gimana, sayang, gitu kan. Jadinya, iya bener. pusing gitu. Iya, gitu. Terus tadi tuh masalah Claudie, aku juga pakai Claudie. Popok Yeay. kami. Wah, itu keren banget. Jadi aku tuh waktu dulu mulai kalau nggak salah pas usia 2 bulan itu udah 24 jam pakai Claudie dibawa ke kampus. Aku masih kuliah waktu itu S2. Jadi 24 Masya jam aku Allah. pakai Claudie. Karena aku mikirin ya kalau pakai pospak gitu, ampun tiap hari penuh banget numpuk gitu. Dihitung-hitung boros ya. Itu juga ya, penting. Faktor Penting ekonomi. banget buat iya bener buat anak kuliah itu penting banget mahasiswa ya gitu. Ya udah ini pakai Claudie deh. Mau nggak mau ya jadinya rajin nyuci gitu sama jemur. Ternyata, Alhamdulillah ya. si Iya, faktor popok kain ini ya, apa namanya, walaupun topiknya tidak berbeda dengan ASI, tapi aku relate dengan hal popok ini karena gini, ketika kita udah punya tekad, kayak ya udahlah nyuci aja, emang ya udah gimana lagi, emang udah milih gitu loh. Terus semuanya jadi yang tadinya rasanya berat banget, tapi ketika kita ngerasa kayak ini ada pilihan lain nggak sih, terus kita kayak ngerasa ya udah ini kan pilihan kita, terus kayak kita ngerasa nggak ada jalan lain, dijalani, ngerasa itu satu-satunya jalan, terus jadi ya udah gitu, semuanya jadi ringan karena kita ngerasa semua itu jadi berat karena kita ngelihat situasi yang lain ya, yang bukan kita gitu, sehingga semuanya jadi berat gitu nggak sih? Kalau menurut Iya. aku dari awal kalau aku ya kenapa pakai popok kain tuh karena sudah punya tujuan. Jadi dengan segala challenge-nya tuh aku siap ngejalanin. Tapi kalau misalnya aku memutuskan sesuatu karena kata orang tuh begini loh, terus pas ngejalaninnya berat, enggak berat, males. Biasanya Iya. begitu. Jadi kita yang harus punya strong will. Kenapa kalau kita mau melakukan itu tuh atas dasar apa? Dia mau nanya lagi nggak Iya nih? benar sih gitu. Karena mulainya dari keyakinan ya. Kalau kita yakin kita bisa, ya mau sesulit apapun juga pasti kita lakonin. Jadi Iya, kalau iya, misalnya kata betul. orang, Namanya- aduh itu tuh berat ya, enggak bisa aja gitu. Tapi jadinya kita tuh ya melakukannya seenteng mungkin ya kan. Walaupun mungkin orang ngelihat kita di berat banget deh pakai gitu repot. Ribet banget gimana. ya, kayak nggak ada yang praktis aja, nggak ada duit ya Bu ya. Iya, emang gak ada duit sih bener. Emang mahal ya, Pampers tuh mahal banget sih. Iya bener. Merek. Oh iya merek ya. Apa namanya? Pospak. 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 Ya. Iya. Tapi tuh sekali kayak kalau pakai. misalnya apa namanya, kalau pospak kain itu kan apa ya, ini off dari suggestion atau anjuran agama yang sifatnya betul-betul tertulis gitu kan ya. Jadi semuanya akan ya kajiannya mungkin sedikit agak di bab yang lain ya. Kita bicara tentang masalah, bicaranya sama data-data yang mungkin akan berubah-ubah. Ya itulah, ini off topic deh, off topic. Kita lanjutin ke menyusui lagi. Kenapa ini dua-duanya Oke, muter? udah balik. Nah, Iya. tapi Intan muter-muter Udah, lagi. saya udah balik tuh. Kita Ini punya ada pertanyaan nih 10 menitan lagi. ke Cahya.
Mbak Nisa, kalau PD udah kempes banget, apa masih ada asinya ya? Ya, PD itu berarti payudara. Kalau misalnya kempes, ya pasti ada asinya selama bayinya terus menghisap. Karena itu artinya bayinya memang sering menghisap ya. Biasanya kalau payudaranya kempes. Kalau misalnya payudaranya keras, artinya penuh. Berarti ya dia jarang dikeluarin gitu. Justru kalau yang payudaranya penuh aja, itu mesti dicek seberapa sering sih bayinya menyusui. Kalau misalnya lembek, kempes, ya alhamdulillah ya, jadi nggak ada bengkak-bengkak. Tapi memang kita melihatnya indikatornya adalah si bayinya. Apakah bayinya cukup frekuensi pipisnya, apakah berapa usianya. Kadang kalau misalnya payudaranya merasa kempes itu kalau dia udah terbiasa menyusui, mungkin pas MPASI ya kan, bayinya tuh karena kita udah terbiasa menyusui selama 6 bulan lebih, jadi nggak berasa aja gitu udah nyusuin. Kalau misalnya pas di awal-awal, ya Mbak Intan hilang. Iya, dari tadi digangguan terus. Lanjut, Jadi lanjut. kalau misalnya, jadi kalau misalnya mesti dicek ya itu apa frekuensi menyusuinya, dicek juga indikator berat badannya gitu. Jadi ya jadi ini kan nggak ada anaknya berapa bulan ya. Ini udah ada. Oh iya, tadi Nggak yang ada, masih belum beda. belum Sama berapa nggak? bulan. Jadi Eh, memang beda. kalau sering menyusui nggak masalah. Gitu Mungkin ya, maksudnya gini, Mbak siapa tadi? Siska, Mbak Siska. Mbak Siska Setianingsih. Artinya kalau payudara kempes itu ASI itu tidak dilihat dari payudara kempes ya, tapi kalau bayinya nyusu lagi itu kan ada demand, ketika dia menghisap maka payudara produksi lagi, gitu kali. Iya, jadi ya itu kempesnya itu apa dulu sih, kadang definisinya beda ya. Gitu kempesnya emang ini harus diperjelas sih, takutnya khawatirnya salah. Tapi kalau secara umum biasanya ibu itu merasa payudaranya kempes, apakah masih ada asinya atau enggak, ya ada gitu aja. Selama bayinya masih menghisap. Nah, yang harus definisi hisapan bayinya sesering mungkin apa enggak. Ya. Ini ada MPASI, kita belum bahas MPASI dulu hari ini ya, masih bahas menyusui ya. Nanti, aduh mohon maaf back sound di rumah aku. Nah, itu gimana biar nggak suka gigit PD waktu tumbuh gigi ya, itu masalah aku juga tuh. Suka gigit-gigit. Ya, digigit ya. Apalagi ada yang manggil dari jauh, ada yang manggil terus yang gitu. No. Digigitnya, Mbak Barika, digigitnya tuh Awi, ditarik apa cuma digigit aja? Nah itu aku harus mengumpulkan ingatan. Dia kayaknya dia menggigit erat. Pokoknya lecet aja. Nyusu erat gitu kan. Terus dia kepalanya tuh dia gitu-gitu loh. Gara-gara ada yang manggil dia yang ekstrim gitu nolehnya. Jadi kan lumayan gitu kan. Iya, soalnya perilaku bayi gigit itu ada banyak nih. Ada cuma gigit terus dia tarik. Ada yang kalau ada yang dia lewat tuh paling dia gini nahan gitu kan sambil matanya ngelirik. Tapi ada juga yang tiba-tiba gigit. Nah, itu gigit itu ada beda-beda. Ternyata beda-beda. Ya. Filosofi perilaku bayi. Mungkin perlu dibikin IG live. Gimana tuh? Perilaku menggigit pada saat menyusui. Nah, itu. Jadi kalau misalnya bayinya tiba-tiba ngegigit, itu bisa jadi si bayi itu lagi nggak suka alirannya melambat. Gitu. Pertanyaan makin banyak loh ini. Ini akan banyak, jadi kita harus pilih-pilih. Oh gitu, aku baru tahu nih. 7 menit lagi. Baru tahu banget nih bahwa ternyata ada macam-macam ya si menggigit itu. Nah itu pengen tahu lebih lanjutnya gimana tuh, ada ininya sendiri ya? Itu bahasan di kelas menyusui kah atau emang di bahasan kayak psikologi yang lain? Itu bahasan obrolan aja. Kadang di IG Live tuh sering banget kayak gini, Mbak. Jadi ini subjek studi sendiri nih dari Mbak Anisya Cahya ternyata ya. Dari pengalaman dikompilasi ternyata itu perlu dibikin teori Anisya Cahya itu ya. Kelak ya untuk dibagikan lagi. Iya. Aku tulis itu, aku kan lagi ada. Bikin riset ya untuk
studi berikutnya gitu. Jadi memang ya Oke. perilaku bayi kadang-kadang kayak gitu. Jadi mungkin perlu dilihat dia butuh aliran yang melambat itu ketika memang butuh ganti payudara sebenarnya. Salah satunya Oh. itu. Atau juga ketika ibunya lagi enggak perhatiin bayinya. Oh, Ya itu common Misalnya banget ya lagi terjadi. lihat handphone, lihat drakor, bayinya tuh dia minta diperhatiin kan, tatap-tatapan mata, dia gigit aja, hak gitu. Oh, I see. Aduh, ini Menarik, pertanyaannya menarik, jadi menarik. banyak banget loh. Kasihan kalau nggak kejawab. Tapi nggak bisa dijawab sekarang. Udah mau habis waktunya. Ya ampun. Ini makasih Oh, udah dari banget. tadi ya? Udah dari tadi, udah jam dari 8. tadi. Iya, iya, Intan iya. nih, Intan aja mau ada yang dikonsultasikan nggak nih? Mumpung kita bisa geret bintang tamu dadakan. Ini soalnya lagi ini, bentar lagi mau melahirkan Intan Oh, gitu. Mbak Jadi Intan lagi hamil lagi. Ini aja deh Kak. ya, Wah, seneng dong dulanya ada dua ini. Bayinya pengen sambil digendong Mbak, gimana ya? waduh, muter-muter lagi. Suka Waduh, sharing waduh. sambil ngegendong juga kan, mungkin bisa dijawab. Ah, ya. Kenapa suaranya kecil banget? Suaranya putus-putus tadi, bisa diulang nggak? Iya. Bisa diulang nggak? Halo? Nge-freeze lagi. Ya. Gimana dong? Komen. Ini kita Suara kayaknya semua mau dari tadi. Putus-putus Halo, banget halo. ya Intan ya. Oh, Mbak iya Binti ya, Suam. sayang banget. Iya, jadi beliau bulan Sambil depan lah ya sambil nunggu HPL-nya. Intan. Masya Allah. Sekalian Sambil nunggu Intan, aku pengen nyampein pesan buat ibu-ibu yang akan berjuang nih. Ya, gimana? Lanjut aja, masih muter-muter soalnya. Intan nggak bisa ya? Oke. Ini dari pengalaman aku sendiri, bagaimana challenge itu terasa berat atau tidak. Setiap menyusui itu pasti ada cerita serunya sendiri ya. Kalau gitu nggak seru, mungkin kita nggak akan embrace motherhood-nya kita gitu. Dari pengalaman aku pribadi, yang perlu kita lurusin itu adalah niat. Ketika kita niat, lillahi ta'ala, bahwa proses menyusui itu kita jalankan sebagai ibadahnya kita, insya Allah akan terasa lebih mudah. Tapi kalau kita punya niat selain itu, kemungkinan challenge-nya lebih besar. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau dari dunia ini gitu kan. But kalau kita meluruskan niatnya, semua challenge itu tuh, it's part of kita memahami itu sebagai perjuangan yang perlu kita perjuangkan. Ya, ujian yang perlu kita lulusin gitu ya. Lulusin bukan berarti berhasil menyusui S1, S2, S3-nya, tapi lebih kepada itu kan urusan Allah ya, mutlak urusan Allah hasil itu. Tapi usahanya kita nih, we push ourselves to the limit gitu untuk bisa mendapatkan reward-nya dari Allah. Gitu. Reward itu jangan dicari dari dunia. Insya Allah akan terasa lebih mudah. Ya, semangat buat semuanya yang mau menjalani yang sedang struggling juga, yang ikutan nyimak dengan sambil direct breastfeeding. Ya, ini adalah sebuah keistimewaan ya, privilege banget yang Allah kasih ke kita. Ketika Anda menyusui berarti Anda sudah menjadi orang-orang yang dipilih gitu untuk terpilih. Oh iya, Intannya set. Iya, gimana dong? Iya, maksudnya itu udah orang-orang pilihan. Jadi ya udah, kita jalan yuk sama-sama dengan lebih lebih menerima dan lebih ikhlas. Dan kalaupun kita ini rumusan aku nih, kadang-kadang kita mencari namanya ridho, ikhlas tuh kayak gimana sih ya Allah, aku pengen ridho, pengen ikhlas, tapi gimana ya di dalam hati yang deep inside kok masih belum bisa, gimana ya Allah? Ya udah curhatin aja, ya Allah, aku susah ridho, aku susah ikhlas, tolong kasih aku ridho, tolong kasih aku ikhlas. Dah gitu aja, terus dah let go gitu. Gimana nih, kita udah, makasih banyak nih, mau ditodong. Keren Mbak Fadia. Mbak Fadia kenapa nih? Gimana? Semata-mata Mbak ibadah Fadia bukan juga. cuma nambah. Ya, jadi betul. mewek. Nah, Masya Allah. Betul. Iya deh, kita harus tutup nih. Mewek bahagia kan ya? Ya, makasih ya Mbak Rika, Mbak Wina. Makasih banyak. Jazakillah khairan. Cahya udah mau ditodong. Semoga sukses selalu ya, sehat selalu. Barakallahu fiik.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi thank you ya. wabarakatuh. Makasih Baiklah, juga kita buat tutup. semuanya. Silakan, Ya, tutup Rika. silakan. Tutup aja sama Mbak ini Aku. gantian. Tadi udah ya pesannya, sekarang kita doa aja ya sebagai penutup. Semoga ilmu yang, bukan ilmu sih hari ini, mungkin sharingnya bisa diambil hikmahnya dan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan bisa menyemangati ibu-ibu di rumah juga supaya bisa bersiap diri insya Allah. Mari kita Oh tutup iya, jangan dengan lupa, doa. sebentar, stop, sebentar. Kita punya kelas breastfeeding ya, tapi jadwalnya emang belum keluar, jadi pantau aja terus Instagramnya Cerita Lahir, Instagram insya Allah Cerita Lahir. sampai tanggal 7 kita juga akan bagikan beberapa sedikit informasi tentang menyusui, gitu ya. Jadi, Insya Allah. Oke, silahkan lanjutkan. Baik, kita baca doa ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, teman-teman. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.